Selanjutnya adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disingkat dengan BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Surat ketetapan bea atas tanah dan bangunan kurang bayar atau biasa disingkat dengan SKBKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat ketetapan bea perolehan atas tanah dan bangunan lebih bayar atau disingkat dengan SKBLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. BPHTB dinamai bea bukan pajak karena terdapat ciri yang membedakan bea dan pajak, yaitu yang pertama, pembayaran BPHTB terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. 2. Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu atau fleksibel. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar serta melaporkan sendiri uang pajaknya. Dasar hukum BPHTB. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik atas nama State Plan 1924 Nomor 291. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang besarnya NPOP-TKP BPHTB. Objek pajak BPHTB. Pemindahan hak baru karena pertama, jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, lalu penunjukan pembelian dan lelang, pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah. Lalu pemberian hak baru karena yang pertama kelanjutan pelepasan hak, yang kedua dikeluar pelepasan hak. Selanjutnya adalah yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, perwalian diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwalian organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwalian organisasi tersebut. Yang keempat adalah orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB menentukan Undang-Undang BPHTB. Dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau disingkat dengan NPOP TKP dan tarif pajak. Yang pertama ada nilai perolehan objek pajak atau disingkat dengan NPOP. Harga transaksi dalam jual beli. Yang kedua nilai pasar objek pajak. Yang ketiga harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembelian dalam lelang. Yang keempat nilai jual beli pajak bumi dan bangunan NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimasukkan dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB. 2. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta kecuali perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami istri. Nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta. Besarnya NPOP TKP dapat diubah dengan peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter dengan perkembangan harga umum tanah dan atau bangunan. Yang ketiga adalah tarif pajak yaitu sebesar 5%. Saat terutang pajak. Saat yang menentukan terutang pajak adalah 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk yang pertama jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, peleburan usaha, penggabungan usaha, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemekaran usaha dan hadiah. 2. Sejak menunjukkan pemenangan lelang untuk lelang sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah wasiat dan waris. Sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak untuk yang pertama pembelian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang kedua pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Tempat terutang pajak. Tempat terutang pajak yang pertama kabupaten, kedua kota, ketiga provinsi. Tempat tersebut meliputi letak tanah dan atau bangunan. Tempat pembayaran. Pajak yang terutang dibayarkan ke kas negara melalui yang pertama bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah. Yang kedua kantor pos dan giro. Yang ketiga tempat pembayaran lain yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Ketentuan bagi pejabat. Yang pertama, pejabat membuat akta tanah PPAT atau notaris. Yang kedua, pejabat lelang negara. Yang ketiga, pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian atas hak tanah. Yang keempat, pejabat pertanahan kabupaten atau kota. Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan. Syarat mengurus BPHTB. Untuk jual beli yang pertama ada surat setoran pajak daerah atau disingkat dengan SSPD BPHTB. Yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SSPT
PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013. Yang kelima, fotokopi bukti pembelian tanah, sertifikat akta jual beli, letter C atau girik. Syarat mengurus BPHTB. Untuk hibah, waris atau jual beli waris, yang pertama ada surat setoran pajak daerah atau SSP di BPHTB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, surat fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi STTS atau struktur ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti pemilikan tanah, sertifikat akta jual beli, letter C dan atau girik. Yang keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Yang ketujuh, fotokopi KK. Contoh kasus BPHTB. Yang pertama, Budi membeli tanah seharga 200 juta di Jakarta, maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah, contoh kasus, Budi membeli tanah seharga 200 juta di Jakarta, maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah NPOP-nya 200 juta, NPOP TKP-nya 80. BPHTB yaitu 5% kali 200 juta min 80. 5% kali 200 juta min 80 yaitu 120 sama dengan 6 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayar Budi sebesar 6 juta. Pengertian dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut dengan pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, UU BPHTB yang menyebutkan bahwa perolehan pajak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.